perjuangan Sedo dan Mamu. Kisah ini menceritakan perjuangan hidup seorang perempuan dengan anaknya yang masih dalam kandungan diusir dari kampung karena perempuan itu hamil dengan orang besar di kampung itu. Sedo, seorang perempuan yang berparas cantik, lesung di pipinya, dan rambut air menjulur lurus sampai di punggung. Apalagi ketika tersenyum, lesung di pipinya mencari para penari lelaki desa. Setiap pagi, angin berhembus sejuk. Sebelum matahari terbit, Sedo menjunjung periuk tanah untuk mengambil air. Di Bukit Kumah, setiap orang selalu pergi untuk mengambil air untuk keperluan hidup. Ada yang membawa pakaian untuk dicuci di mata air. Sebagai gadis desa, Sedo mengenakan sarung dan dibelitnya sebatas dada tanpa baju. Maklum, keadaan kala itu memang serba terbatas. Di atas kepala periuk tanah dijunjungnya. Sedo selalu berusaha untuk lebih cepat tiba di mata air. Dengan langkah pasti, ia berjalan menyusuri pohon kelapa. Sayup-sayup terdengar, angin semilir berhembus, diiringi suara burung pagi yang keluar dari perpaduannya. Sedo tanpa rasa takut terus berjalan. Dalam hati ia bergumam, semoga saya lebih dahulu tiba sebelum ada orang lain, agar saya dapat mandi sepuas-puasnya. Hari semakin siang, burung-burung mulai berterbangan untuk mencari makanan. Sedo semakin mempercepat jalannya agar cepat tiba di mata air. Keringat kecil mulai mengalir membasahi pipinya. Dengan jemari yang mungil, ia menyekah wajahnya. Semakin dekat dengan sumber air, ia mendengar riak-riak kecil air yang mengalir. Tidak lama lagi saya akan tiba, gumamnya. Ketika ia sampai di sumber air, ia mulai mengisi periuknya dengan air sampai penuh. Kemudian, ia mulai mandi dengan cepat-cepat karena takut orang akan segera berdatangan. Selesai mandi, Sedo mengangkat periuk yang berisi air ke atas kepalanya. Belum ada orang yang datang. Ia mulai memperhatikan sekelilingnya. Suasananya penuh dengan sesuara dedaunan yang diterpa angin. Indah sekali pagi itu. Dalam pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan orang pergi kebun. Ada yang membawa periuk untuk mengambil air di sumber air yang sama. Sedo berjalan dengan tenang. Ketika ia sampai di pinggir jalan,
menahannya. Ia khawatir karena orang itu belum pernah dilihatnya. Tiba-tiba orang itu berjalan ke arah Sedo dengan langkah yang tenang. Ada kekhawatiran dalam hatinya. Siapakah lelaki itu? Karena sebelumnya saya belum pernah melihatnya. Lelaki itu dengan sopan menyapa. Dari mana kamu? Saya mengambil air. Dengan agak cemas, Sedo menjawab dengan suara agak gemetar. Dari mata air di bawah kaki bukit Umar. Sedo menyampaikan, "Permisi, saya mau lewat." Lelaki itu menahannya. "Sabar dahulu, aku mau bicara denganmu." Sedo menyampaikan, "Sebaiknya kita bicara di rumah saja. Tidak baik kalau dilihat orang." Lelaki itu pun mau. Mereka berdua berjalan menuju rumah Sedo yang terbuat dari belahan bambu dan atap daun kelapa. Mereka mulai berbicara dari kegiatan orang di desa itu. Tanpa sadar, Sedo merasa tangannya digenggam lelaki itu. "Saya takut, saya tidak layak." Tetapi lelaki itu dengan jujur mengatakan, "Saya akan menikahi kamu." Hingga menjelang siang, lelaki itu pulang. Sedo berpikir panjang. Apakah layak saya menikah dengan orang itu? Sebulan kemudian, lelaki itu ternyata bernama Mam, putra pembesar desa itu yang baru pulang dari rantau. Mam kembali datang ke rumah Sedo. "Saya hari ini juga akan menikahimu." Terjadilah pernikahan secara diam-diam. Sedo hamil 3 bulan. Orang-orang desa mulai menyebarkan berita pernikahan Sedo dengan Mamun. Orang tua Mamun tidak menerima berita itu. Mereka mau Mamun menikah dengan orang yang sama derajat. Akhirnya, orang-orang suruhan keluarga Mamun datang malam-malam dan memaksa Sedo harus segera keluar dari kampung. Mereka membawanya ke suatu tempat yang belum pernah dilihatnya. Mereka melepaskan dia sendirian. Genap masa hamilnya, Sedo melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Sedo membuai dengan tangisan dan air mata. Anaknya diberi nama Kopong Akma Take. Hingga berusia 17 tahun, Kopong mohon izin pada mamanya untuk merantau. Bekalnya cuma buah-buahan dan air yang disimpan dalam buli bambu. Ketika ada sayembara di suatu kampung, penyelenggara adalah orang hebat dalam persilatan. Siapa yang menjadi juara
akan saya jadikan anak angkat. Seluruh hartaku akan menjadi miliknya. Pertarungan sangat ganas. Tibalah pertarungan terakhir. Siapa yang dapat melawan saya? Majulah, akan saya patahkan batang lehernya. Dengan langkah pasti penuh kesatria, Kopong maju. Saya menantang. Pertarungan pun dimulai. Kopong dengan sorot mata tajam bagai burung Raja Wali menatap petarung itu. Setiap pukulan dielakkannya dengan baik. Tiba saatnya Kopong melakukan serangan dengan gaya monyet memetik buah. Ia melompat. Tangan kanannya diarahkan lurus ke muka petarung itu. Orang itu kaget. Kedua matanya mengeluarkan darah yang tak pernah berhenti. Tetapi pertarungan terus dilanjutkan. Dengan tendangan lurus ke arah perut, tepat di sisi kanan, orang itu jatuh terpental. Beberapa kali kemudian tidak bisa bangun lagi. Kopong dinyatakan menjadi pemenang dan berhak untuk mendapatkan hadiah. Tetapi ia tidak mau menerima hadiah itu kalau tanpa disaksikan oleh mamanya Sedo. Kopong mohon izin untuk menjemput mamanya. Penyelenggara merasa heran bahwa orang ini datang tanpa asal-usul yang jelas, tapi bisa memenangkan pertarungan ini. Baik, kata pembesar itu, kita akan menyerahkan hadiah ketika Kopong pulang membawa ibunya. Ternyata orang besar itu adalah Mam yang menghamili Sedo mamanya. Akhirnya mereka dapat bertemu dalam arena pertarungan dan sungguh bahagialah Mam karena setelah menghamili Sedo, ia pun diusir pergi dari kampung. Sekian dan terima kasih.